Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Sabella, NRP 5026201036. Saya dari tim Unicorn MPTI kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan best practice manajemen proyek TI, yaitu apa itu proyek TI. Nah, proyek TI sendiri terdiri dari dua kata, yaitu proyek dan TI atau teknologi informasi. Proyek sendiri merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan mempunyai tujuan khusus untuk membuahkan hasil atau manfaat output yang diinginkan. Sedangkan TI atau teknologi informasi yaitu berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa proyek TI dapat berupa jenis proyek apapun yang berhubungan dengan infrastruktur TI, sistem informasi, atau teknologi komputer. Ini dapat mencakup aktivitas pengembangan perangkat lunak seperti pemrograman aplikasi seluler, pemrograman web, atau pemrograman desktop, atau sistem perangkat lunak dalam skala yang besar. Nah, adapun karakteristik dalam proyek, yang pertama berfokus pada menghasilkan atau mencapai manfaat atau tujuan. Bersifat sementara, yaitu memiliki awal dan akhir, mempunyai tujuan yang jelas, yang dapat dicapai dalam waktu yang terbatas, kemudian diperlukan dalam proses perencanaan, selanjutnya serangkaian kegiatan atau tugas yang diidentifikasi, kemudian menyajikan urutan yang logis dari kegiatan atau fase, kemudian membutuhkan keterlibatan orang dan spesialis dalam fungsi kebutuhan spesifik setiap kegiatan, dan yang terakhir, dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Nah, adapun sumber daya dalam proyek TI yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, service atau layanan, capital investment atau penanaman modal, personel atau personil, kemudian information atau informasi, dan yang terakhir ada money and time atau uang dan waktu. Nah, dalam proyek itu juga membutuhkan biaya. Adapun biaya-biayanya ada 4. Yang pertama, biaya langsung. Nah, biaya ini dapat diidentifikasi dalam proyek. Ini seperti pembiayaan terhadap bahan-bahan dalam segala kebutuhan dalam proyek, kemudian tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Ini biaya dalam proyek tetapi memiliki kepentingan yang relatif. Contohnya adalah persewaan, lisensi, dan layanan. Kemudian ada biaya tetap. Biaya yang terlibat dijadwalkan atau direncanakan. Nah, di sini itu dikeluarkan untuk menyediakan dan memelihara kemampuan operasional proyek. Dan yang terakhir ada biaya variabel. Ini biaya yang berfluktuasi sesuai dengan kegiatan proyek. Selanjutnya ada 6 fase dalam proyek TI yang didasarkan pada manajemen proyek yang digunakan bersama dengan fase TI untuk mengelola proyek. Yaitu yang pertama ada inisiasi terkait dengan identifikasi tujuan proyek, yang kedua ada definition terkait dengan penyelesaian tujuan proyek, kemudian ada tahap ketiga yaitu desain, yaitu menemukan solusi terkait dengan tujuan pada tahap kedua. Kemudian pada tahap keempat ada development, yaitu pemberian tugas untuk pengembang. Tahap kelima ada implementation, yang ini terkait dengan implementasi hasil akhir dari proyek. Dan yang tahap terakhir yaitu follow up, yaitu terkait dengan pengiriman proyek kepada pelanggan. Nah, adapun detailnya akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, di sini fase pertama yaitu inisiasi. Selama fase pertama proyek TI, seseorang harus bertanya, mengapa proyek ini diperlukan? Nah, tujuan proyek harus diidentifikasi. Kemudian, proposal proyek termasuk rencana bisnis yang memenuhi kebutuhan proyek harus ditulis. Selain itu, studi kelayakan mungkin dilakukan untuk memastikan proposal tersebut. Fase selanjutnya yaitu definisi.
Jadi setelah proposal proyek disetujui, proyek bergerak ke fase definisi. Disinilah tujuan proyek diselesaikan dan persyaratan untuk proyek yang sukses diidentifikasi. Lingkup proyek juga dapat diuraikan dan rencana proyek dapat dibuat selama fase ini. Anggaran juga ditetapkan dan sumber daya juga ditentukan. Selanjutnya, fase desain. Fase desain proyek TI adalah ketika tim proyek menetapkan untuk menemukan solusi terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Ini termasuk membuat beberapa desain dan prototipe. Setelah desain yang sesuai telah dipilih, spesifikasikan untuk tim pengembang dibuat dan dibagikan. Kemudian tahap keempat, yaitu development atau pengembang. Fase pengembangan atau development ini adalah ketika tim pengembang diberi tugas dan alat manajemen proyek dipilih. Selain itu, teknis diuraikan, bahan baku diminta, dan sebagainya. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk membuat seluruh rencana sejenis mungkin untuk menghindari masalah dalam fase implementasi. Fase kelima yaitu implementation. Jadi tahap implementasi ini adalah di mana hasil akhir dari proyek TI dikembangkan. Tidak mengherankan, ini seringkali merupakan fase proyek yang paling lama. Tim proyek berangkat untuk menyelesaikan tugas mereka, sementara manajer membantu dan mengendalikan pekerjaan, sumber daya, biaya, kualitas, dan risiko. Dan tahap yang terakhir yaitu follow up. Jadi setelah tahap implementasi selesai, proyek akhir dikirimkan ke pelanggan atau klien atau pemangku kepentingan. Fase ini adalah semua pekerjaan yang datang setelah proyek disampaikan dan termasuk menyiapkan tim pendukung, melatih pengguna akhir, kemudian membuat postmortem dan akhirnya mengakhiri proyek tersebut. Nah, terkadang proyek itu kan gagal karena direncanakan dengan buruk dan tidak mempertimbangkan beberapa faktor penting. Nah, adapun faktor-faktor keberhasilan terkait dengan proyek, yang pertama ada relevance. Ini adalah tingkat perhatian terhadap masalah pengguna. Kemudian viability, termasuk kemungkinan proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya sustainable, ini mengacu pada kelangsungan kegiatan dan manfaat proyek. Kemudian effectiveness, ini adalah sejauh mana tujuan dicapai dalam waktu dan kualitas yang diharapkan. Dan yang terakhir ada efisiensi. Ini adalah sejauh mana tujuan dicapai dengan biaya lebih rendah perbandingan hasil dengan sumber daya yang digunakan. Nah, adapun lengkapnya akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama itu terkait dengan relevance, yaitu penerima atau pengguna yang ditentukan dengan jelas, deskripsi masalah pengguna, tujuan jangka menengah dan panjang dalam bagian dari rencana pembangunan, hasilnya menyarankan solusi untuk pelayanan dan produksi yang dibutuhkan. Faktor kedua yaitu viability, ini konsisten, logis dari proyek, apakah risiko teridentifikasi dapat diterima, dan kapasitas kelembagaan dan manajemen, apakah ada kemampuan untuk mengimplementasikan proyek, dan kegiatan yang diusulkan cukup untuk mencapai hasil. Faktor selanjutnya yaitu sustainable. Ini dukungan politik yang berkelanjutan untuk organisasi, penerapan teknologi yang sesuai dengan lingkungan, dan kapasitas identitas pelaksana untuk memberikan kesinambungan hasil. Faktor selanjutnya ada effectiveness. Di sini apakah proyek mencapai efek yang diusulkan dan apakah status populasi target berubah. Nah, di sini ada pun referensi-referensi yang saya pakai untuk membuat presentase ini. Yang pertama ada IT Project Management for Beginner dari website workfront.com. Kemudian ada IT Project Management dari projectmanager.com. Selanjutnya ada IT Project Type, Example and Management dari desainowebbagus.net. Kemudian apa itu proyek dari megasukma.com. Dan teknologi informasi, pengertian, fungsi, tujuan, dan manfaat teknologi informasi dari idcloudhouse.com. Nah, sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.